Halo Tok, mari silakan. Ayo silakan duduk Tok. Iya, sama-sama. Melihat situasi di Kecamatan Harian ini banyak petani kopi, tapi mereka tidak tahu mengelola kopinya ini bagaimana. Oke, yuk kita coba sama-sama itu ya. Gimana nih rasanya? Aku suka rasanya. Aku kebetulan bukan pecinta yang asam-asam gitu, Tok. Jadi ini cocok sama aku. Timbul rasa kerinduan untuk kembali ke dalam bahasa Bataknya itu Bona Pasogit, kampung halaman. Dari tanah Batak, Pulau Samosir, kami ajak pemirsa menikmati aroma dan cita rasa khas kopi harian. Bagaikan dua sejoli, Pulau Samosir dan Danau Toba tidak terpisahkan. Sebuah kawasan yang kaya akan nilai geologi, sejarah, dan kearifan lokal suku Batak. Sungguh tepat rasanya ketika pemerintah menggalakkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Sebagai orang Batak, saya ikutan bangga pemirsa. Tidak saya sia-siakan kesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat yang menjadi daya tarik para wisatawan di Pulau Samosir. Kali ini saya sengaja mengeksplorasi potensi yang ada di Kecamatan Harian. Berbagai objek wisata yang baru bermunculan seketika menjadi spot-spot favorit wisatawan. Mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata religi, memuaskan hasrat wisatawan dengan segala keunikannya. Wah, saya tidak bisa bayangkan berapa banyak pesona yang tersimpan di kepingan surga Pulau Samosir ini. Namun ada satu hal yang menarik. Seiring dengan geliat pariwisata, geliat kopi di Kecamatan Harian juga tak kalah semarak. Tepat di bawah kaki Bukit Sibeabea, Desa Turpuk Sihotang, hadir sebuah kedai kopi yang menelurkan semangat untuk memperkenalkan kopi Arabica harian ke khalayak luas. Pemiliknya adalah Alpian Julianto Sihotang, akrab disapa Anto. Merogoh kantong pribadi, Anto membangun kedai kopi ini tahun 2022 lalu. Ia bukan pemain baru di dunia kopi. Sempat berkeinginan menjadi pendeta, tetapi nasib berkata lain. Perjalanan hidup membawa pria kelahiran 1990 ini ke kota Salatiga, Jawa Tengah. Selama 10 tahun ia menjadi peracik kopi dan membangun beberapa kedai kopi di sana. Halo Tok, mari silakan. Terima kasih. Ayo silakan duduk Tok. Terima kasih, Tok. Saya memanggilnya dengan sapaan Ito.
Panggilan perempuan ke saudara laki-laki dalam bahasa Batak. Begitu juga sebaliknya. Kebetulan, si Hotang dan si Nambela adalah saudara dalam Tarombo. Geliat Ito Anto mengangkat citra kopi Arabica harian ternyata bersambut baik. Kedai kopinya ini telah dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal dan mancanegara, bahkan pejabat publik daerah dan nasional. Halo Toh, ini best espressonya ya. Ini Terima asli kasih. kopi Arabica harian. Terima kasih. Sama-sama itu. Kita sambil ngobrol boleh Oke, Toh? siap, bisa. Aku paling suka nih ngulik-ngulik. Coba ya. Mari kita nikmati dulu. Ini full Arabica. Ini Oh, khas blend? house blend. Ini house blend. Aku mau dengar ceritanya Ito Anto soal kenapa Ito kembali ke kampung. Itu asal sini kan ya? Aku dengar ya. Ya, kalau asal saya lahir di Pekanbaru, di Bangkinang tepatnya. Kalau lahir di Bangkinang. Cuman kalau berbicara histori datang ke harian ini sebenarnya panjang. Karena kan udah berkarir di dunia kopi hampir 10 tahun nggak sih Ito? Iya, gitu benar. di Jawa, terus kenapa akhirnya kembali? Aku penasaran. Awalnya sih keinginan orang tua sih. Keinginan orang tua untuk kembali ke, dalam bahasa Bataknya itu Bona Pasogit, kampung halaman. Nah, melihat kondisi dan situasi di kampung halaman saya atau Bona Pasogit ini yang sekarang sudah jadi destinasi wisata, bahkan destinasi wisata prioritas sama Iya, kan gitu. iya. Yang mungkin dengan kedatangan saya ke sini, ya, itu bisa menunjukkan warna baru atau gairah baru untuk masyarakat sekitar mungkin. Jadi untuk lebih luas melihat bahwa kawasan wisata itu seperti apa dan enaknya dibawa bagaimana. Oke, jadi aku tangkap Ito juga mau berkontribusi. Benar, mau berkontribusi di kampung halaman ini. Iya, karena memang sepertinya kalau di harian sendiri nggak ada yang fokus ya mengangkat kopi harian. Belum ada, untuk sejauh ini belum ada yang angkat. Nah, timbul rasa kerinduan karena saya sendiri cukup lama main di dunia kopi dan melihat situasi di Kecamatan Harian ini banyak petani kopi, tapi mereka tidak tahu mengelola kopinya ini bagaimana. Bahkan ketika saya baru pertama kali ke sini, ada beberapa petani kopi yang menyampaikan kepada saya pribadi bahwa kopi Arabica harian ini tidak bisa diminum, tidak bisa dikonsumsi. Serius? Serius? Ya pemirsa, sejujurnya mitos seperti ini tidak asing lagi bagi saya. Saya masih sering mendengarnya di setiap daerah penghasil kopi Arabica di Sumatera Utara. Pengetahuan keliru yang sudah tertanam sejak zaman penjajahan Belanda. Waktu itu kembali ke sini Tok memperkenalkan kopi Arabica juga gitu kan ke konsumen masyarakat di sini gitu. Gimana? Kan udah terbiasa kan kita minum kopi manis, hitam manis gitu. Iya. Gimana caranya itu? Nah, kalau caranya itu pastinya tidak gampang ya Toh ya, nggak instan. Tapi saya terus lakukan kepada mereka dengan memberi informasi yang lebih edukatif, lebih jelas supaya mereka lebih mengerti. Apa sih kopi Arabica harian? Kenapa sih dinamakan kopi Ateng? Perlahan-lahan mereka mulai coba memahami antara perbedaan antara kopi Ateng dengan kopi Robusta. Harus diedukasi memang sepertinya Harus ya diedukasi. kan masyarakat ya. Iya benar itu. Tapi akhirnya kan menyesuaikan ya dengan selera pasar gitu Tok. Untuk jualan di sini memang mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan selera pasar. Bagi Ito Anto, kedai kopinya ini lebih dari sekadar kafe untuk ngopi. Ia juga melakukan proses pasca panen di sini. Sengaja katanya, agar pengunjung maupun wisatawan yang ingin belajar dapat teredukasi. Seperti saya contohnya. Best seller gitu.
Ya, ini salah satu bestseller. Wanginya cukup semerbak. Ito jual ini berapa? Ada berbagai metode pasca panen yang Ito Anto lakukan. Mulai dari natural, semi-wash, wine, dan salah satu metode unggulan yang kini menjadi perbincangan hangat di industri kopi dunia. Semi-wash itu kan nggak ada proses pasca fermentasi. Nah ini dia yang aku tadi ngomongnya aja aku susah nyebutin nama prosesnya. Natural apa tadi Tok? Natural carbonic maceration. Itu gimana? Aku baru pernah dengar. Ini proses pasca panen. Kalau aku sendiri pertama kali dengar itu ketika dibawain oleh barista Indonesia ketika kompetisi di World Barista Championship, Metal Jasin. Dia pakai kopi Indonesia dengan diproses metode fermentasi carbonic maceration. Oke. Ya. Yang membedakannya dengan yang natural biasa? Itu sangat beda. Dari waktu fermentasi dan cara fermentasinya itu sangat mempengaruhi. Kalau natural mungkin dia kopi setelah dipanen, dicuci, terus kemudian dijemur. Buah kopinya. Cherry-nya gitu. Cherry-nya begitu. Nah, kalau carbonic maceration sebelum dia sampai ke penjemuran, kita melakukan proses fermentasi dulu, baru kita jemur. Oh gitu. Ya. Tapi kenapa ada proses ini Toh? Apa yang mau didapat? Cita rasa apa gitu? Oh, kalau saya pribadi untuk Jika dapat kopi dirangkum, fermentasi Arabica biji kopi pada metode ini memanfaatkan karbon dioksida. Metode ini biasa digunakan dalam pembuatan wine. Proses pasca panen carbonic maceration mampu mengembangkan cita rasa kopi tanpa memberikan resiko fermentasi alkohol berlebih. Ito Anto memang tidak setengah-setengah dalam menjalani passion yang ia miliki. Tepat di samping kedai kopinya, ia juga membangun rumah pembibitan kopi. Di sini aku ada bibit kopi. Ini varietasnya berbeda, bukan varietas Ateng Segar Utang lagi. Oh ya. Tapi ini Yellow Caturra. Yellow Caturra bukan dari Indonesia ya itu ya Tok ya? Kalau asal aslinya itu dari Kolombia. Jadi nanti kopinya ketika mateng atau masak dia bukan berwarna merah. Tapi seperti namanya, Yellow. Warnanya kuning, masaknya warna kuning. Oh iya. Ini varietasnya Ini? Yellow Caturra. Ya, Ini ya Tok ya? ini semua Yellow Caturra. Mengingat Sumatera Utara identik dengan varietas Ateng atau Sigarar Utang, Ito Anto ingin menghadirkan ragam cita rasa yang berbeda dari berbagai varietas kopi di tanah Batak ini. Ini untuk yang atas. Ini kayak greenhouse-nya gitu ya? Benar, ini greenhouse-nya. Ini alat-alat pertanian semua. Iya. Ya. Punya pengalaman di bidang pertanian nggak sih Tok sampai sedetail ini gitu? Pengalaman yang dalam enggak, tapi suka belajar sih, belajar tentang pertanian. Nah, kalau untuk yang di atas, ya ini masih baru ya kayaknya. Atas sampai sini, ini kan ada batas sekat kayu. Ini varietasnya Red Bourbon. Red Bourbon itu dari Kolombia juga? Iya, ini ada di sini, mungkin udah agak luntur keterangannya. Ini yang Yellow Caturra, ini yang Red Bourbon. Oh, oke. Jadi ini varietas Red Bourbon, masaknya warna merah dengan biji buah kopinya lebih besar. Oke, dari yang Ateng. Ya, dari yang Ateng. Ini Red Bourbon. Nah, untuk sekat kayu ke sini, ini Yellow Bourbon. Ini Yellow Bourbon. Usianya sama dengan yang Yellow Caturra? Sama, ini semua usianya 6 bulan. Oh gitu, oke. Perbedaannya apa Toh antara ketiga jenis ini sebenarnya? Perbedaannya mungkin kita bisa lihat ada keterangannya sengaja itu udah buat ya. Mungkin nanti pengunjung bisa sambil belajar tentang varietas kopi. Tentang varietas kopi. Wah ini menarik ya, jadi edukasi ya? Iya, jadi edukasi. Jadi edukasi untuk penikmat kopi. Mungkin yang pengen belajar tentang kopi, apa sih varietas kopi yang ada di harian ini. Nah, kedepannya kita akan hadirkan varietas kopi yang seperti ini, Yellow Caturra, Yellow Bourbon, dan Red Bourbon. Oh, I see. Ada belasan varietas kopi di dunia pemirsa. Bourbon dan Caturra hanya beberapa di antaranya.
Saya juga baru belajar hal ini dari Ito Anto. Bourbon merupakan salah satu varietas penting. Dijuluki The Coffee of Coffee, kopinya kopi. Sedangkan Caturra merupakan mutasi alamiah dari Bourbon. Pertama kali dikembangkan di Brazil. Caranya itu gimana? Apakah punya kompos sendiri kah atau pakai apa gitu? Ya. Apa aja? Saya punya kompos sendiri. Oh ya. Untuk kompos padatnya ada di dalam drum ini. Oh ya. Ini kompos padat. Ini kompos padatnya ada di sini. Warnanya sudah cukup hitam. Jadi dari sisa-sisa kopi atau gimana toh? Ini banyak, ada sisa-sisa sampah Organik? dapur organik. Ada dari kulit-kulit buah-buahan dan daun-daunan. Kompos padat dan cair ini Ito Anto bagikan kepada petani kopi di Kecamatan Harian secara cuma-cuma. Sembari ia mengedukasi petani untuk tidak lagi mengandalkan pupuk kimia. Mulai dari panen, proses pasca panen kopi tadi, tidak ada satupun yang saya buang atau sia-siakan. Air dari proses pencucian kopi tadi, cherry kopi tadi, itu saya masukin ke dalam tabung untuk difermentasi. Oh, untuk jadi pupuk cair. Pupuk organik cair. Oke. Dan yang kedua, kulit kopinya itu saya pergunakan untuk bisa diminum. Oke. Nah, Oh, itu kulit namanya, kopi. ya, teh kulit kopi itu dinamakan teh kaskara, teh dari kulit kopi. Oh iya, ya ampun Yang itu sudah difermentasi, yang bahkan sudah itu bisa dijemur. jadi beverage gitu Iya, ya, minuman. benar, jadi minuman. Hah. Nah, itu rasanya juga kalau menurut saya sih cukup menarik, berbeda dengan teh-teh lainnya. Oh wow. Iya. Jadi semuanya terpakai. Ya semuanya terpakai, tidak ada yang dibuang. Nggak ada sampah yang terbuang Tidak ada ya. sampah yang terbuang. Sejak pertama kali meliput tentang kopi seduh manual atau manual brew tahun 2017 lalu, antusiasme saya untuk menggali cerita tentang kopi terus menggebu. Sekitar 15 gram gitu Iya, Kak. 15 gram. Tidak terlalu halus, agak sedikit kasar. Bentar. Memang barista ini seperti ilmuwan ya. Ilmuwan yang ribet. Kita selesai di 225. Oke. Berarti 15 gram kopi, Iya. 25 Satu, kalau istilah di kita di dunia kopi itu rasionya 1:15. 1:15. Ya, Ada macam-macam kan sebenarnya ratio itu kan. ada macam-macam tergantung si penyeduh sendiri, barista atau brewers mau bikinnya bagaimana. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk di cupping terlebih dahulu supaya tahu menentukan arah seduhannya mau bagaimana. Gimana? Nah, permisi. Aroma kuenya itu nggak terasa lagi ya Kak? Nggak terasa Nggak lagi. terasa lagi. Kalau aku sendiri lebih kayak aroma buah-buahan yang citric acid gitu. Passion Ito Anto pada kopi juga telah membawanya ke berbagai penghargaan di ajang perlombaan barista bergengsi. Ia akui pengalaman ini menjadi modal untuk mengembangkan karirnya ke depan. Oke, kita coba sama-sama itu ya. Gimana nih rasanya? Aku suka rasanya. Aku kebetulan bukan pecinta yang asam-asam gitu toh. Oh. Jadi ini cocok sama aku. Ringan, Balance nggak? balance. Ya, balance. Iya, kayak ada coklat-coklatnya. Ya, gitu nggak? ada Betul ya? rasa. Kalau aku dapatnya sih, kalau aku pribadi Mengeksplorasi cita rasa kopi selalu asik, pemirsa. Biji kopi harian yang diproses dengan metode carbonic maceration ini memberikan pengalaman baru yang tidak biasa saya temukan pada rasa dan aroma kopi umumnya.
Pertanian adalah salah satu sektor utama penunjang ekonomi Kabupaten Samosir. Sejalan dengan naiknya tren kopi dunia, tanaman kopi pun menjadi komoditi unggulan di sini, baik Robusta maupun Arabica. Di tahun 2013, pemerintah Kabupaten Samosir menyebutkan bahwa luas kebun kopi warga terus bertambah dari tahun ke tahun. Saya mulai mengerti mengapa Ito Anto begitu percaya diri dengan potensi kopi Samosir, khususnya di Kecamatan Harian. Dan saya akhirnya memahami alasan Ito Anto merangkul para petani kopi di kampung halamannya ini. Ros Kamidu, apa kabar Kak? Ada 30 petani kopi yang menjadi mitra Ito Anto. Salah satunya adalah Kak Ferianti Situmorang yang akrab disapa Kak Midu. Keluarga Kak Midu sudah menanam kopi sejak tahun 2008. Saat itu kopi belum naik daun dan bukan menjadi komoditi utama yang diandalkan petani. Namun setahun belakangan, kebun kopinya mampu menghasilkan 15 hingga 20 kg kopi Arabica sekali panen per 2 minggu. Ibu dari 4 anak ini mengaku bahwa produksi tanaman kopinya mulai meningkat sejak ia konsisten melakukan perawatan dan beralih ke pupuk alami pemberian Ito Anto. Kak Midu, berapa los ladang kita nih Kak? Kira-kira 2 rantai lah. Kira-kira 2 rantai. Berapa pokok Kak pohon kopi kita? Adalah Kak kan 300. Perawatannya gimana selama ini Kak? Inilah, gininya dipangkasin, baru dipompa. Pakai yang dikasih Bang Anto Sihotang. Dipompa lah dulu dia kan. Sekali 2 minggu mompanya, apanya itu, pupuknya itu. Kimia apanya apa? Komposnya. Jauh lebih banyak buahnya? Iya inilah. Kalau dipakai itu, inilah buahnya. Tapi kalau nggak dipakai, kayak gitu lah. Jauh perbedaannya. Iya. Sungguh ajaib potensi alam di dataran tinggi yang mengelilingi Danau Toba, menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik dunia. Geliat Ito Anto dan kesadaran petani akan pentingnya bertani yang selaras alam menjadi salah satu contoh bahwa pertumbuhan industri kopi di Sumatera Utara tidak hanya semakin masif, namun juga semakin berkualitas. Harapan di tahun mendatang, semarak budaya kopi ini dapat menyatu dengan pariwisata di kawasan Danau Toba. Kopi dan pariwisata, kolaborasi yang sangat potensial. Saya nantikan di perjalanan potret selanjutnya.